Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabil Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah para hadirin dan hadirat dimanapun berada, rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Marilah sama-sama kita belajar, bertolabul ilmi, berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah, yang mana pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi sebuah wawasan tentang sebuah kalam yang dikenal dengan nama sifat. Dalam makom tasawuf, tauhid dan ma'rifatullah, dalam pengenalan tajali-tajali ketuhanan, kalam ini sering kita dengar, yaitu kata sifat. Kalau kita tidak memahami, tidak paham apa yang dikatakan sifat, ini akan bermakna berbeda dengan tujuan kajian yang menjadi itu tujuan awal. Dalam kata sifat tersebut, ini adalah sebuah julukan kodrat yang sangat hakiki. Kata sifat ini bisa juga dipakai ke segala arah, baik dalam penyebutan kodrat yang maujud, baik dikatakan kodrat yang wujud, maupun pada kodrat wujud. Wujud, wujud dan maujud. Ini penampakan dari kata tiga wujud, wujud dan maujud. Ada kategori sifat. Apa yang dikatakan sifat? Ada kodrat bernama sifat. Yang kedua, ada suatu kodrat bersifat, yaitu bertingkah. Kata yang lebih halus dari kodrat sifat adalah bersifat, atau dikatakan bertingkah.
Fi'il digolongkan suatu gerik yang dikatakan bersifat. Sementara af'al adalah kodrat sifat. Nah, kita akan lihat dari sisi tajalinya. Bersifatlah aku pada sifatku sendiri. Nah, ini dalam kata sir tauhid, bahwasan perjalanan dari kata kalam aku bersifat pada diriku sendiri, ini berarti ada dua makom sifat. Apa yang dikatakan dua makom sifat? Tingkah laku dan kodrat sir atau tidak terlihat atau halus. Bertingkahlah aku pada kodratku yang sangat halus. Ini dikatakan bersifat pada sifat. Jadi kalau kita mengalami suatu perjalanan kajian yang berkata pada sifat, ini ditujukan kepada sebuah kodrat yang tidak diawali penciptaannya dari apa yang ada di bumi dengan apa yang ada di langit. Ini yang dikatakan kodrat sifat, yaitu dari wujudnya sendiri. Apabila dia sudah berkodrat pada wujud, bertingkah pada wujud, maka yang bermaujud ini adalah dari dirinya sendiri. Maka ini dikatakan dengan bertingkah atau bersifat aku pada sifatku. Nah, kita contohkan salah satu yang dikatakan sifat yang berkodrat. Kalau yang dikatakan ada kodrat sifat, ini sama kita memahami kepada kodrat iradat ilmu, sama basar kalam hayat. Itu dinamakan kodrat sifat. Tetapi adapun sama, adapun basar, adapun kalam, tidak akan hayat dia, tidak akan hidup. Telinga ini tidak akan bisa mendengar sama ini kalau tidak terhubung dengan sami'un. Basar tidak akan bisa melihat kalau dia tidak terhubung dengan basirun. Ini yang dimaksud dengan kodrat sifat dan bersifat. Kalau bersifat, ini bertingkah. Dan ini tidak berlaku kepada wujud-wujud selain dari wujudullah. Kalau yang dikatakan sifat, wujudnya wujudullah, wujudnya wujudullah, mawujudnya mawujudullah, ini dilarikan kepada ketuhanannya. Kalaupun ada kalam, dia tidak akan mampu mengeluarkan suara kalau tidak ada hayat. Nah, begitu juga dengan iradat dan kodrat, tidak akan terwujud kalau dia tidak hayat. Nah, dari mana dia bisa hayat? Hidup itu dengan adanya kodrat yang bersifat, bertingkah. Bertingkah dia sehingga kita bisa mendengar. Bertingkah dia sehingga kita bisa melihat dengan basar. Kodrat dia bertingkah dengan basirun. Dan kodrat dia mendengar dengan sami'un, mutakalimun, hayyun. Tapi kalau dia tidak bertingkah, ibarat kita letakkan kuping atau telinga ini di atas meja, dia nggak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, sama dengan seperti kehadiran sama, mendengar. Kalau yang mendengar, dia tidak bersifat atau bertingkah,
pada kodrat sifatnya, maka tidak akan ada hayat. Karena dia bertingkah ini tanpa hayat juga tidak bisa. Ya. Dia bertingkah untuk mendengar, yaitu dengan adanya sama, dia bertingkah dengan sami'un. Tapi kalau tidak hayat, tidak akan bisa berkodrat pada sama sami'un itu tadi. Basar tidak akan terwujud basirun tanpa hayat atau tanpa hidup. Sesuatu yang bergerak itu pasti hidup, dan gerak itulah hidup. Mana kodrat hidup pada yang dikatakan wujudullah? Kalau memang mawujudullah, dia wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia pada semua diri. Tidak ada lagi sebuah wujud apapun yang muncul, kodrat apapun yang menyatakan keberadaan zahir ini, sudah dia semua wa huwa ma'akum. Nah, disinilah aina, maka keakuanku padana, kehambaan, sifatku pada keakuan nanya, inilah yang akan menjadi hayat. Yang akan berwujud kepada hayat adalah aku dalam keakuanku yang bersifat pada sifatku sendiri. Ini kalau semuanya diperjalankan. Aku jatuh kepada sir, rahasia. Wujudnya adalah bersifat pada kodrat sifat dan hayat dalam suatu zat. Bertemunya sifat, kodrat sifat dengan yang bersifat, maka hayatlah wujud, hayatlah dia dengan adanya wujud zat. Baru ada penampakan serta bertemu bersifat dengan yang disifat. Kodrat bersifat dengan sifat bertemu, maka terjadilah hayat disebutkan zat. Nah, zat inilah yang tidak berkodrat apa yang ada di bumi dan di langit. Ini yang dikatakan na. Keseluruhan dari tiga kodrat tadi yang disebut dengan sifat, ini yang disebut dengan na atau keakuan. Nah, inilah sebuah wujud sifat, kodrat sifat bagi Allah. Wujudnya wujudullah, mawujudnya mawujudullah, adanya dia wujud wujudullah. Ini yang dikatakan sebuah keakuannya, sebuah hayat yang dikatakan sifat. Jadi kalau kita sudah paham dengan tiga perkara tadi, ini yang dikatakan keakuan. Maka ini paduan dari hijaiyah nun dan alif. Nun dan alif. Nun adalah hayat, batin. Alif sir, rahasia. Maka inilah yang dikatakan yaitu batin rahasiaku. Nah, ini yang dikatakan aftar alif pada alif yang nyata. Jadi wujudnya adalah aftar. Aftar itu disebut dengan alif yang nyata. Nah, inilah penampakan. Inilah diri am. Diri am. Baru kita paham.
Ar-Rahmanir Rahim. Alif awal, mim di belakang. Allah fil awalul, Allah fil akhirun. Inilah penampakan zahir itu batin, dan batin itulah yang zahir. Dalil-dalilku inilah, ya kata Allah, yang diwahyukan kepada orang yang ku kehendaki untuk menceritakan dan memperkenalkan aku. Tetapi di balik itu disadarilah, apabila engkau ingin mengenalku, maka akan kuperkenalkan diriku kepadamu. Inilah yang mengaji dengan yang mengkaji. Yang mengaji adalah murid, yang mengkaji adalah wujud. Ini yang dikatakan memperkenalkan diri. Jadi kalau kita sudah bisa memahami tadi, apa yang dikatakan sifat? Sifat adalah kodrat dari sebuah tingkahnya. Kodrat yang tidak berasal dari apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Tetapi yang bersifat pada sifat tadi, inilah yang membuat berfungsinya kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu baru kodrat. Dengan adanya peleburan kodrat, wujudlah sifat, maka melihatlah basar, mendengarlah sama, berkatalah kalam, berhayatlah diri. Maka di sini yang dikatakan, kalaupun sudah mendengar, bisa enggak dia melakukan setelah dia bersifat tanpa hayat? Tidak mungkin. Nah, hayat inilah yang dikatakan sifat aku yang bersifat. Aku. Ini sir. Sir batin. Ha dan alif domah hu. Nah, itu sebagai hayat yang membuat hidupnya yang bersifat kepada sifat tadi. Maka maujudlah zatku. Ini yang dinamakan batin terlihat. Dikatakan dengan kata na. Itu yang bermakom asmanya Allah. Na. Bukan hu tapi na. Inilah yang wujud dari segala apa yang dikatakan. Kalau dia berwujud, wujudnya tullah. Kalau dia mawujud, mawujud tullah. Kalau dia wujud, wujud tullah. Jadi di sini kita pahami semuanya, bahwasanya untuk menaikkan dan meninggikan derajat ketuhanan pada diri, tentu dengan mewujudkan diri, apa yang dikatakan batin keakuannya, atau disebut dengan batin rahasia. Inilah dikatakan kodrat an'am, yaitu batin terlihat. Tapi perjalanan batin terlihat tadi, ini yang dikatakan aku menjadi hayatnya pada tingkah lakunya kepada sifatnya sendiri. Maka terwujudlah zat yang disebut na. Maka keakuanku pada sifat ini disebut na. Nah, inilah dasarnya terjadinya sebuah wujud yang bersifat ketuhanan dalam rangka kodrat yang menjalankan ketuhanan keakuannya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi kita sudah bisa memahami bahwasanya kalau tersebutlah maujudun, inilah alif dikatakan nun dengan alif na, ya, nun alif haftar kasroh a, na.
Nah, ini berarti menjadi kodrat sir'un. Ya, un adalah batin. Gitu ya. Un adalah batin. Jadi apalah tufsirun sir'un, rahasia batin. Kenapa engkau tidak pikirkan bahwa dirimu adalah berasal dari rahasia dan batin. Sir rahasia pada nyawa, batin pada tubuh. Ini dikatakan kodrat sifat. Disebut dengan kodrat sifat. Lam alif, lam jalalah atau lam alif, dan alif adalah alif. Berarti lamnya alif adalah alif. Berarti 2 kali alif. Artinya aftar alif pada lam jalalah zahir, ba'dal alif pada sir alif adalah nyawa. Jadi di sini kita menarik kesimpulan dari keakuan itu yang tadi kena aku bertingkah pada sifatku sendiri, maka hayatlah zatku dipanggil inilah asma daripada Allah. Dan siapa yang hayat adalah aku sir pada nyawa. Dan ini sudah menjadi satu kesatuan di dalam rangka mendirikan wujudullah yang disebut dengan sifat. Maka include-lah semuanya. Maujud maujudullah, wujud wujudullah, wujud wujudullah, wujud wujud maujud. Maka ini dikatakan aftar pada yang terlihat. Alifnya ba'dal pada yang hayat. Hayat itulah dikatakan alif, alif lam, alif kasroh i, hayat. Jadi dengan demikian sudah kita dapatkan yaitu alif aftar dan alif ba'dal. Alif yang terlihat dengan alif yang tidak terlihat dari lam jalalah berupa batin. Dengan adanya kemudahan ilmu, afqalana fil mu'minin, beruntunglah orang yang berilmu, yaitu orang yang sudah terbuka hijabnya bagiku. Kalau aku sudah buka hijabnya, maka dia adalah batinku yang sangat mengerti, disebut arif billah. Insya Allah dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya kita meningkatkan derajat wujud dan maujud dalam hidup diri kita. Sebagai insanu bagi Allah yang akan berhadapan dengan insani dan insaniyah, menyatu di dalam kulimah la ilaha illallah. Inilah hayat, satu hayat dari semua kodrat. Ini yang dikatakan ma'ul hayat. Satu kehidupan, satu hidup, dan satu kehidupan di dalam satu yang menghidupkan. Qayyum, hayyun, dan hayat. Insya Allah. Jadilah kita sebagai hayat. Tanpa wujud hayatnya kita tidak akan ada sebuah hayat pun. Dengan hayyunnya pada diri hidupnya batin, maka hayatlah semua ciptaan Allah. Ini yang dikatakan khalifatullah, sumber hayat, ruhul azoma yang berupa pada Adam berkodrat pada Muhammad dan hayat pada Tuhan. Ini diri pewaris. Inilah himpunan alafa, dihimpun kodrat menjadi satu, yaitu kodrat yang dikatakan dengan khairullah. Inilah hayatnya Allah, khairullah, insya Allah. Menghimpun segala sesuatu menjadi satu adalah tujuan awal daripada Allah. Itulah syahadat. Jadi mari kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan mengkaji dan menikmati dan memperjalankan. Bukanlah tahu tapi tidak bergerak.
Janganlah engkau cari seseorang yang lebih pintar darimu, tapi carilah orang yang bisa membuat kamu pintar. InsyaAllah. Barakallahu ya Karim ya Rahman. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.